Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama gereja di seluruh dunia, pada hari ini kita memasuki Minggu Advent yang pertama. Minggu Advent pertama ini mengingatkan kita akan kedatangan Kristus Sang Penebus. Marilah kita menantikannya dengan penuh harap sambil mempersiapkan diri dalam pertobatan agar layak menyambut Dia. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Roma 15 ayat 13. Mari kita memuji Tuhan dengan kidung jemaat 76, bait yang pertama dan kedua, Kau yang lama dinantikan. Saudara-saudara yang terkasih, marilah ibadah Minggu Advent yang pertama ini kita mulai dalam penghayatan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang senantiasa setia dalam mengasihi umat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Mari kita menyanyikan pujian pembuka dari kidung jemaat 85, bait pertama dan yang kedua, Kusongsong Bagaimana.
Siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga kami anggap layak duduk di hadapan-Mu? Bukankah kami ini tanah liat yang Engkau bentuk serupa dengan gambar-Mu? Terlalu mulia Engkau menempatkan kami di hadapan-Mu. Sementara kami tahu beribu dosa pelanggaran kami membuat-Mu malu. Siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga Kau anggap layak duduk di hadapan-Mu? Padahal kami tahu bahwa kami ini debu dan akan kembali menjadi debu. Terlalu indah bagi kami tatkala Engkau menciptakan kami, sementara kami sering tidak menyadari betapa perilaku kami sering menyakiti-Mu. Seperti sabda-Mu, saat Anak Manusia datang kembali membelah langit, lalu turun dari awan-awan gelap yang menutupi bumi. Saat semuanya itu terjadi, janganlah lupakan kami ya Tuhan. Ampunilah dosa pelanggaran kami, dan terimalah tobat kami. Saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur untuk pemeliharaan hidup yang boleh kami terima. Dan kami bersyukur Engkau memperkenankan kami untuk saat ini bersama-sama beribadah di Minggu Advent yang pertama ini. Kami bersiap untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, sabda-Mu kami dengarkan. Dan hamba-Mu yang Kau pakai untuk mewartakan sabda-Mu, urapilah. Dalam Yesus, amin. Saudara-saudara yang terkasih, salah satu bacaan leksionari yaitu bacaan Injil yang akan kita renungkan pada pagi hari ini dari Markus 13 ayat 24 sampai dengan 37. Markus 13 ayat 24 sampai dengan yang ke-37 yang demikian. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang yang akan melihat anak manusia anak manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga pun tidak,
dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang dengan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara, bacaan yang akan kita renungkan bersama-sama. Yang berbahagia adalah yang mendengar, menyimpan, dan menghayatinya dalam kehidupan sehari-hari. Maranatha. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, di Minggu Advent yang pertama ini, sebagai ulasan singkat, Bapak, Ibu, dan saudara, perkenankan kita mencoba melihat lagi makna Advent. Jadi ini adalah minggu pertama atau minggu pembuka di awal tahun kalender gerejawi. Jadi ini tahun barunya, masih minggu pertama tahun barunya kalender gerejawi. Kalau kalender gerejawi mengawalinya dari Advent, mengakhirinya di minggu kemarin, Minggu Kristus Raja. Itu adalah tutup tahun kalender gerejawi. Nah, sekarang Advent pertama adalah tahun pembuka atau minggu pertama kalender gerejawi. Dan barangkali muncul pertanyaan, mengapa kok kalender gerejawinya dari Advent, bukan dari yang lain, atau bukan dari tahun baru Masehi? Ya jawabannya dengan sederhana, ya tentu berbeda. Kita akan merayakan Natalnya juga di bulan Desember, dan sebagai permulaan kehidupan ya awalnya adalah dari masa Advent Natal ini. Nah, cuma persoalannya Bapak, Ibu, dan saudara, ya tafsirannya tentu bisa bermacam-macam ya. Setiap pendeta, setiap pengkhotbah mungkin bisa melihat tafsirannya bisa bermacam-macam. Cuma dari masa Advent Natal ini, Natal kemudian diawali dari minggu-minggu Advent. Yang menariknya Bapak, Ibu, dan saudara, di minggu Advent ini bacaannya justru malah dimulai dengan bacaan-bacaan yang mungkin menyeramkan terkait kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Jadi kalau kita merenungkan Advent, ini tidak semata-mata soal menyambut kelahiran Tuhan Yesus, tetapi juga Advent ini menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara, paling tidak kemudian kita bisa merenungkan masa Advent ini ada dua pemahaman, dua makna. Yang pertama adalah pengharapan. Pengharapan akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi ini harapan justru, Bapak, Ibu. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ini justru malah jadi harapan yang dinanti, yang diharap-harapkan betul, mulai dari gereja mula-mula sampai saat ini, sampai yang akan datang kalau Tuhan Yesus belum hadir nih. Tapi menjadi pengharapan di sepanjang kehidupan akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Secara positif ini adalah pengharapan yang memang dinanti-nanti. Bukan, wah nek iso kalau bisa jangan datang dulu deh, kalau perlu nggak usah datang, misalnya kayak gitu. Ya bukan seperti itu. Penghayatan kekristenan adalah Tuhan Yesus akan datang yang kedua kalinya. Kita yang masih hidup ini mengharapkan kedatangan Tuhan Yesus. Dan ini menjadi salah satu dasar kekristenan. Penghayatan akan pengharapan kehadiran kedatangan Yesus yang kedua kali secara fisik. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara, tentu Advent ini mempersiapkan kita selain juga pengharapan akan kedatangan Yesus yang kedua kali, tetapi juga penghayatan atau perenungan, bahkan juga mengenang akan
kelahiran Tuhan Yesus. Kelahiran Tuhan Yesus yang kita hayati melalui Natal. Jadi Natal ya sama seperti kita merenungkan atau menghayati ulang tahun. Nah, Natal juga menghayati hari lahir Tuhan Yesus, merenungkan kembali makna kelahiran Tuhan Yesus. Jadi barangkali kalau kita kemudian berulang tahun, mungkin mestinya juga kita merenungkan makna kelahiran kita, tujuan kehidupan kita yang telah dilahirkan ini apa gitu ya. Nah, jadi dua makna ini, mengenang kembali dan menghayati, merenungkan kembali makna kelahiran Tuhan Yesus. Advent punya makna demikian. Nah, muncul pertanyaan, lah mengapa kok Advent itu justru malah bacaannya sesuatu yang menyeramkan akan kedatangan Yesus kedua kali, yang tanda-tandanya justru juga menyeramkan. Ini juga mungkin muncul pertanyaan demikian. Nah, sekali lagi tafsirannya bisa banyak Bapak Ibu dan Saudara. Tafsirannya bisa banyak, tapi kita bisa melihat dari sudut pandang yang demikian, bahwa kebutuhan iman secara mendasar, Bapak Ibu dan Saudara, kebutuhan iman secara mendasar dari sudut pandang Kristiani, bahkan kalau kita renungkan juga ini kebutuhan iman secara mendasar dari semua agama, adalah ketika pada masa akhir kehidupan ini, atau ketika masa akhir dari dunia ini. Kebutuhan iman yang mendasar adalah bukan cuma soal kelahiran, bukan cuma soal terciptanya dunia, tetapi nanti juga ketika berakhirnya dunia. Dan kalau dalam kerangka iman Kristen, maka kebutuhan iman mendasar justru adalah dari ketika tidak hanya soal kelahiran Tuhan Yesus, tapi juga kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali pada akhir zaman nanti. Nah, ini menjadi kebutuhan yang mendasar. Kalau tadi dihayati Bapak Ibu dan Saudara, bahwa tadi Yesus hadir, lahir itu juga sebagai sukacita, maka kedatangannya juga sebagai sukacita. Sukacita apa? Sukacita datang bertemu dengan sosok yang selama ini memberikan janji keselamatan kepada kita melalui kematian dan kebangkitannya. Maka ketika kelahiran Tuhan Yesus, maka penggenapannya justru juga digenapi tidak hanya melalui kelahiran, tetapi juga dari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sebagai wujud lain penggenapan akan janji keselamatan Tuhan Yesus Kristus. Maka dari sini Bapak Ibu dan Saudara, mestinya kalau ini wujud lain dari janji keselamatan akan Tuhan Yesus, dari Tuhan Yesus Kristus, mestinya kedatangan Tuhan Yesus Kristus ini disambut dengan sukacita, bukan kemuraman, bukan ketakutan, bukan kekhawatiran. Karena apa? Kebahagiaan terbesar kita juga justru adalah ketika bertemu dengan Sang Pencipta. Ketika Tuhan Yesus hadir yang kedua kali, ini menjadi kebutuhan iman yang mendasar. Sama analoginya kalau kita sudah lama tidak ketemu orang tua, lalu pulang kampung, yang disambut bukan rumahnya, bukan apa suguhannya, tetapi yang disambut justru adalah orang yang kita cintai. Bahkan bukan oleh-olehnya, tapi orang yang kita cintai. Demikian juga kedatangan Yesus yang kedua kali. Mestinya analoginya demikian. Menyambut kedatangan Tuhan mestinya dengan sukacita, karena berbahagia bagi kita bisa menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sekalipun bacaannya seram, sekalipun bacaannya membuat kita mengernyitkan dahi, tapi mari kita coba hayati dari sudut pandang sukacita menyambut kehadiran Tuhan. Sudut pandang sukacita. Tanda-tandanya mungkin menyeramkan, tetapi kita bisa melihat, wah, tanda-tanda kayak gini kita sudah di ambang pintu untuk menyambut kehadiran Tuhan. Dan dalam bacaan kita juga ketika menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali, ini mestinya juga disertai dengan sikap waspada dan berjaga-jaga. Tapi juga dalam kerangka waspada dan berjaga-jaganya juga dalam rangka, dalam semangat sukacita. Bukan waspada yang penuh dengan ketakutan, sukacita. Berjaga-jaga juga dengan sukacita. Melalui sikap dan tindakan kita juga bersukacita. Nah, ini yang barangkali sulit bagi kita. Berjaga-jaga tapi sukacita. Justru inilah yang akan menjadi perenungan bagi kita sekalian, Bapak, Ibu, dan saudara. Tarik ulur kedewasaan iman kita justru di sini. Sukacita kita tidak hanya diukur dari ketika sebentar lagi Natal, THR turun, tidak hanya diukur dengan begitu.
Sekalipun ya saya senang-senang aja kalau misalnya saya pribadi ditanya, senang dong dapat THR, ya senang gitu. Tapi sukacita kita tidak hanya diukur dari sedemikian rupa hal materi duniawi. Sukacita kita tidak hanya diukur dari hal yang mungkin terlihat mata, tetapi justru disinilah sukacita kita diuji ketika menyambut kehadiran Tuhan di tengah-tengah situasi gambarannya yang cukup mengerikan. Bahkan sukacita dengan kewaspadaan dan berjaga-jaga, sekalipun situasi kehidupan pergumulan rumah tangga kita juga, pekerjaan kita juga mungkin memprihatinkan. Bahkan kita saat ini di tengah-tengah pandemi ini juga diajak untuk bersukacita menyambut kehadiran Tuhan, sekalipun di tengah-tengah pandemi kita penuh keterbatasan harus menggunakan masker ketika pergi atau ketika berrelasi dengan orang, menjaga jarak dan sebagainya. Ini juga kita belajar menghayatinya dengan sukacita. Sebagai tanda-tanda, mungkin kita bisa melihat pandemi ini juga sebagai tanda-tanda kehadiran Tuhan. Mari kita berjaga-jaga dan berwaspada, memakai masker dengan sukacita. Waspada Ki, pakai masker nih, tapi juga dengan sukacita. Bukan karena dengan ketakutan aku wedi, tapi juga sukacita karena aku dalam rangka menjaga diriku juga dirimu. Justru harusnya kita takut ketika kita keluar rumah berrelasi dengan orang asing, tapi kita tidak berwaspada dan berjaga-jaga. Nah, dengan sudut pandang yang demikian Bapak Ibu, kita juga melihat perjamuan kudus yang sebentar lagi akan kita renungkan, akan kita terima, akan kita hayati. Kita tentu menghayati sakramen perjamuan kudus memang sinengker, memang sakral, memang kudus. Tapi bukan berarti kemudian dihayatinya dengan cara yang seram. Tapi juga mari kita belajar melihat, menerima sakramen perjamuan kudus dengan sukacita. Sebagai salah satu wujud kita berjaga-jaga, sebagai salah satu wujud kita waspada, dengan menghayati, mengingat kembali pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di salib buat panjenengan dan saya. Menghayati, makan roti dan minum anggur dengan sukacita, dibarengi dengan sikap waspada dan berjaga-jaga, mengingatkan kita kembali. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, tidak ada keluarga yang tidak punya masalah, tidak ada orang yang dalam pekerjaannya tidak punya masalah, dan tidak ada dalam gereja yang tidak ada masalah. Tapi ketika dalam situasi sedemikian rupa, mari kita bersikap bijaksana dengan berwaspada dan berjaga-jaga, dengan menjaga sikap kita sedemikian rupa sebagai wujud kita menyambut kedatangan Tuhan. Mari bersukacita menyambut kedatangan Tuhan. Selamat Minggu Advent yang pertama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri dengan meletakkan tangan kanan di dada kiri kita. Marilah kita mengingat pengakuan pada baptisan kita sambil mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih, dalam kebaktian ini akan dilayankan sakramen perjamuan, sebagaimana yang telah diberitakan dalam warta gereja. Sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman yang pelaksanaannya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus. Menjelang Tuhan Yesus disalib, ia mengambil roti dan mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada para murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku."
Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Saudara-saudara yang terkasih, sakramen perjamuan mengingatkan kita akan penyelamatan Allah, keberadaan kita sebagai keluarga Allah, perjamuan yang sempurna di surga, dan pemberitaan tentang kematian Yesus sampai Ia datang. Sebelum menerima sakramen perjamuan, mari kita bersama-sama menguji diri sendiri dengan merenungkan pertanyaan-pertanyaan berikut. Apakah kita mengakui bahwa kita dahulu berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah, kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus? Yang kedua, apakah kita bersedia menyerahkan diri kepada Allah dengan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus sebagai ungkapan syukur atas anugerah keselamatan? Jemaat yang terkasih, sebelum kita bersama-sama ikut ambil bagian dalam sakramen perjamuan ini, mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Murah, Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mohon kepadamu supaya dalam perjamuan kudus ini, Engkau bekerja oleh Roh-Mu dalam hati kami, supaya dengan penuh kepercayaan yang dikaruniakan kepada kami menyerahkan diri kepada anak-Mu Yesus Kristus. Kenyangkanlah dan segarkanlah hati kami dengan roti kehidupan, yaitu Yesus Kristus. Kuatkanlah kami supaya kami tidak lagi hidup dalam dosa, melainkan hidup dengan Kristus di dalam kami dan kami di dalam Dia. Berikanlah kami keteguhan iman bahwa Engkaulah Bapa yang rahmani, yang tidak berbuat kepada kami menurut dosa kami. Karuniakanlah kepada kami anugerah, supaya kami mendapat penghiburan dalam memikul salib dan menyangkal diri, dalam mengaku penebus kami, dalam memandang kepadamu, dan dalam suka maupun duka, dalam menanti Tuhan kami dari surga yang akan menyambut kami untuk kehidupan yang kekal. Dalam Yesus, amin. Jemaat yang terkasih, mari kita mempersiapkan diri menerima roti dan anggur. Dan di jemaat kami persilahkan dan kita bersama-sama untuk menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 202, Yesusku Juru Selamatku.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam semangat Minggu Advent yang pertama ini, kita berkumpul tidak sekedar makan dan minum roti dan anggur, tetapi dengan ini kita mengenang karya keselamatan Allah yang mempersatukan jemaat melalui tubuh dan darah Kristus. Marilah kita mengingat Tuhan Yesus Kristus di surga, dan hati kita menetapkan bahwa kehidupan kita senantiasa dipelihara oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus dan tanda persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah sambil mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk menghapus dosa manusia. Makanlah roti ini. Jemaat yang terkasih, anggur ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus dan tanda persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah sambil mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk menghapus dosa manusia. Minumlah anggur ini. Jemaat yang terkasih, setelah kita menerima roti dan anggur dalam sakramen perjamuan ini, mari kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan dengan mengucapkan dalam hati kita demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memutuskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu aku senantiasa memberitakan kemuliaan Tuhan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Kau perkasa dan
Jemaat yang terkasih, setelah kita mendengarkan firman Tuhan dan setelah kita merenungkan firman Tuhan serta kita menerima pelayanan sakramen perjamuan, saat ini tiba saatnya kita bersama-sama menghaturkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, bersyukur Tuhan, kami Engkau ingatkan di awal kalender gerejawi, di minggu pertama kalender gerejawi, awal tahun kalender gerejawi ini, kami boleh menerima kesempatan memasuki Advent yang pertama. Di dalam bacaan kami diingatkan bagaimana kami harus berjaga-jaga dengan penuh tanggung jawab dan juga waspada. Namun demikian, berjaga-jaga yang kami hayati tidak dalam suasana yang menyeramkan, tetapi biarlah kami belajar untuk menghayati waspada dan berjaga-jaga ini dengan sukacita. Mengapa? Karena kami menyambut bukan orang lain, kami menyambut bukan sesuatu yang menyeramkan, tetapi kami menyambut sosok yang adalah penyelamat kami, yaitu Engkau, Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kami yang kedua kalinya. Urapi dan mampukan kami sehingga kami tidak sekedar ketakutan atau penuh kekhawatiran ketika kami merenungkan tentang kedatangan-Mu yang kedua kali, tetapi dengan penuh sukacita. Oleh karena itu biarlah dalam kami berwaspada dan kami berjaga-jaga ini juga, ini menjadi penuh sukacita. Dan melalui sakramen perjamuan ini juga kami menghayati makna lain dari sakramen perjamuan, ketika kami makan roti dan minum anggur juga dengan penuh sukacita, bukan dengan penuh ketakutan maupun dengan penuh suasana yang menyeramkan. Sehingga damai sejahtera juga bisa kami rasakan, sehingga karya pemeliharaan-Mu juga bisa kami rasakan, sekalipun ketika kami menyambut kehadiran-Mu dan tanda-tanda kehadiran-Mu. Kalau kami renungkan dari bacaan kami, sungguh tanda-tanda yang mengkhawatirkan, tanda-tanda yang menyeramkan. Tapi biarlah kami penuh sukacita dan damai sejahtera, karena sekalipun tanda-tandanya mungkin menyeramkan, tetapi kami menanti kedatangan-Mu dengan penuh sukacita. Mampukan kami Tuhan untuk bisa merasakan damai sejahtera di tengah situasi yang dengan tanda-tanda kehadiran-Mu yang mungkin memprihatinkan bagi kami. Karena dengan demikianlah iman kami diuji dan dikuatkan. Kami serahkan jemaat GKJ Ngalian seutuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang mengurapi, Engkau memelihara, Engkau mencukupkan kebutuhannya. Pergumulan-pergumulan jemaat GKJ Ngalian, baik itu pergumulan keluarga, persoalan pekerjaan, persoalan ekonomi, persoalan mendidik anak, bahkan persoalan relasi dengan suami maupun istri yang mempengaruhi keutuhan keluarga, Tuhan mampukan kami semua untuk dapat dengan kebesaran hati dan rela hati, keikhlasan untuk memperbaiki, untuk mengalah, untuk merendahkan diri. Sebagai salah satu wujud kami waspada dan berjaga-jaga menyambut Engkau. Karena ketika kami tidak mengalah, kami tidak merendahkan diri, itu artinya kami mengedepankan ego kami. Dan bisa jadi kami lupa untuk berjaga-jaga dan berwaspada. Mampukan kami juga tidak hanya keluarga-keluarga dari jemaat GKJ Ngalian, namun juga jemaat di gereja-gereja di mana-mana tempat. Urapi kami semua Tuhan. Para pelayan-Mu, penatua, pendeta dan diaken dalam melayani dengan segala keterbatasannya, kiranya Engkau urapi Tuhan. Engkau berkati sehingga dimampukan untuk berjaga-jaga dan berwaspada. Pergumulan dan tanggung jawab pelayanan kami khususnya terkait pelaksanaan sidang klasis Semarang Barat yang ke-40, gereja-gereja Kristen Jawa, di mana gereja GKJ Ngalian sebagai gereja penghimpun, kiranya Engkau mampukan melalui panitia yang telah dibentuk maupun majelis yang senantiasa mendukung serta jemaat juga yang senantiasa memberikan dukungan, kiranya Engkau urapi sehingga jalannya pelaksanaan sidang klasis Semarang Barat ini dapat berjalan dengan baik. Dan keputusan-keputusan yang disepakati bersama bukan semata-mata keputusan untuk mementingkan kepentingan-kepentingan tertentu, tetapi keputusan yang demi keluhuran nama-Mu. Kami serahkan rancangan dan pelaksanaan sidang klasis ini ke dalam tangan pemeliharaan-Mu. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Urapi dan berkati bangsa dan negara kami dengan segala pergumulannya. Di tengah upaya untuk melewati pandemi COVID ini, Engkau mampukan Tuhan.
Kiranya juga seluruh elemen bangsa dapat mendukung setiap upaya yang dicanangkan oleh pemerintah. Kami juga mendoakan saudara kami yang sakit yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, urapi Tuhan. Mampukan keluarga merawat dengan penuh tanggung jawab dan kebesaran hati serta kesabaran dari-Mu. Mampukan juga saudara kami yang sakit untuk melewati proses kesembuhannya dengan penuh ucapan syukur. Inilah Tuhan doa kami. Doa yang jauh dari sempurna kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menyempurnakan doa kami dan yang mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan membawa persembahan berdasarkan pengajaran Alkitab dalam 1 Petrus 2 ayat ke-5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Mari kita memuji nama Tuhan dengan lagu dari PKJ 146, bait yang pertama dan ketiga, Bawa Persembahanmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita satukan hati untuk berdoa kepada Tuhan. Mari. Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih karena berkat-Mu yang begitu berlimpah yang Engkau curahkan kepada kami. Tuhan, terimalah persembahan kami ini. Biarlah persembahan ini dapat menjadikan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita mengakhiri ibadah minggu ini dengan memohon berkat Tuhan berdasarkan Bilangan 6 ayat 24 sampai dengan 26 yang demikian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita mengakhiri dengan menyanyikan Kidung Jemaat.